bisa terbelah seperti ini, Pak? Dulu mungkin masih menyatu atau seperti apa? Kenapa? Enggak, ya langsung sudah gini, Mas. Katanya tempat ini tempat untuk ngalah berkah gitu ya, Pak ya? Iya. Mencari pesugihan gitu. Iya. Menurut dari ceritanya orang-orang itu, ceritanya itu orang itu sudah mencari pelarisan kemana saja. Tapi terakhir itu pasti di sini, Mbak. Dari mana saja. Jadi sudah berkunjung di tempat-tempat. Iya, sudah berkunjung di mana tempat. Gunung Kawi. Iya, tempat mana saja sudah tahu semua. Kubra, gitu ya. Tapi ujung-ujungnya di sini iya, baru mendapat kesuksesan. Iya. Jadi di kesempatan hari ini ya, kita berada di sebuah desa yang dimana desa ini berada di bawah lembah yang dinamakan desa apa, Pak? Kendali Sodo. Desa Kendali Sodo gitu. Iya. Kecamatannya ikut apa, Pak? Kecamatannya Poncol. Poncol. Kelurahannya Alas Tuwo. Jadi kelurahannya Alas Tuwo ya. Iya. Dukuh Kendali Sodo. Desa Alas Tuwo gitu ya. Kecamatan Poncol. Magetan, Jawa Timur. Dan saat ini kita ditemani Bapak Parlan ya. Iya. Selaku juru kunci sebuah tempat yang dinamakan apa, Pak? Jaran apa namanya? Jaran Toleh. Jaran Tuwek. Jaran Toleh. Oh, Jaran Toleh. Iya. Oke, Pak, kita ambil jalan, kita langsung menuju ke lokasinya, Pak. Iya. Ya. Sudah dekat dari sini, Pak? Lokasinya sudah dekat? Sudah. Oke. Sudah dekat. Nah, suasana di kampung ini sangat sejuk banget ya? Sejuk. Iya, di sini. Adem, ayem, tentrem, ya, seperti Gemah Ripaloh Jinawi. Ya. Iya. Jadi ini sudah dekat lokasi di bawah situ, Pak. Ini dekat, sudah dekat lokasinya. Ternyata Kendali Sodo itu dukuh. Iya, dukuhan. Yang desanya itu ikut Alas Tua. Iya. Kenapa kok dinamakan Alas Tua, Pak? Emang hutan tertua gitu ya? Itu kan ada sejarahnya, Mas. Apa itu sejarahnya, Pak? Sejarahnya itu kemarin itu kan biasanya itu kan banyak orang pelarian. Dari mana-mana enggak ada yang tahu. Ini dari mana tempatnya itu semuanya enggak tahu. Itu ceritanya kemarin itu zaman dulu. Aja, Pak. Itu ada orang yang ya. Nah, lanjut, Pak, sambil jalan nggak apa-apa, monggo. Semua pelarian itu intinya akan mencari air untuk minum. Itu semuanya ketemu teman-temannya itu di Sendang Alas Tuwo. Di Sendang Alas Tuwo. Itu tapi desanya belum ada, belum dibentuk desa Alas Tuwo. Itu di situ bertemu di situ di Sendang. Itu kan orangnya cerita. Temunya kok wis padha tuane. Iki besok neng rejane jaman tak jenenge desa Alas Tuwo gitu. Itu. Ya. Itu setelah ketemu di situ membentuk itu desa itu tadi kan desa toh. Itu terus orang-orang itu iki sarene seenek kene wis ayem tentrem awake ora dadi kiteran. Ayo sewang-sewangan golek nggon diwi-diwi. Lha niku maksudnya upami sekarang, zaman sekarang, mari konco. Itu sendangnya dinamakan Mario Koco. Mario Koco itu sendangnya, namanya sendang Mario Koco. Sebetulnya mari konco sewang-sewangan cari tempat sendiri. Oh, gitu. Yang paling aman gitu. Di Alas Tua itu ya? Iya. Oke. Dan ini juga merupakan tempat leluhur yang kita tuju ini ya? Ya ini ya cuma tempat petilasan. Petilasan ya, Pak ya? Iya. Nih. Oh, sudah sampai nih kayaknya. Sudah sampai nih. Soalnya di makam sini itu orang dari Pelaruan dari mana tempat itu banyak sekali, Mas. Pelarian, Pak ya? Iya toh, zaman kemarin. Itu di pelarian pada era kerajaan atau Belanda gitu? Ya mungkin ya kerajaan. Mungkin gitu. Itu orang dari mana asal usulnya semua tiang itu enggak ada yang tahu semua orang.
Itu. Panas tuh, luar biasa sekali. Jadi ini sungai Pak, sebelah kiri itu sungai ya? Sungai yang sudah tidak ada airnya ya? Iya. Tapi air, ini sungai tapi airnya kan istilahnya kalau musim hujan Mas. Oh, kalau hanya, ya hujan aja ya? Ya kalau musim kemarau tidak ada airnya. Kalau pas hujan pasti mengalir air ya? Ya. Dan lokasinya berada di bawah lembah atau di perbukitan? Agak naik itu nanti ya? Oh, ini ya? Agak naik ya? Lokasinya. Iya. Pak Parlan ini beliaunya tuh juga merangkap selaku atau sebagai perangkat desa, yaitu Pak Pasun. Iya. Bapak Kepala Dusun, ngerti nih Pak? Iya, iya. Dusun apa? Kendali Sodo. Oh itu ya, sudah ya. Tetangga berundang itu jalan masuk ke jalan Punden masuk. lah, ke Punden gitu Pak? Iya. Warga sini tuh mayoritas petani atau pengusaha apa Pak? Sini itu campur-campur Mas. Yang pengusaha itu sebetulnya ini kok orang yang kirim itu yang banyak kan orang sini toh. Kirim lembu ke Jakarta, ke Kalimantan itu. Kirim sapi? Bandung ya. Dari sini? Dari sini. Gitu ya. Ini orang Bandung mencari istilahnya sapi yang besar-besar itu kan banyak ke sini. Oh, dari sini? Iya. Berarti ada peternakan besar ya di situ Pak? Iya, besar sini. Ada. Biasanya carinya lembu yang beratnya 1 ton, 8 kuintal. Yang pernah dapat rekor muri itu ya? Iya. Oh, dari sini? Dari sini banyak-banyak. Pantesan orang sini kaya-kaya Pak ya? Rumahnya bagus-bagus loh Pak. Besar-besar. Pak Kasum sendiri rumahnya jejer 3 loh, besar-besar itu. Oke, makanya tadi awal saya beritakan Kemari Pak Lojinal. Nah ini sudah kita masuki lokasi atau area Iya. Punden Jaran Toleh. Jaran Toleh. Dan agak sedikit naik ya. Iya. Karena Pak Parlan ini sudah terbiasa mungkin ya. Iya begini. Alhamdulillah cerah Pak Parlan. Iya. Karena di sini tiap hari hujan katanya. Iya, biasanya hujan terus Mas di sini. Ini ada antaran ya baru ini kok. Siap-siap nyamuknya banyak ya? Banyak sini. Oh ini seperti bumi yang terbelah loh. Iya. Ya Pak ya. Ini bangunan atau batu Pak? Batu. Batu asli? Iya. Batu Mas ini. Kita nanti akan masuk ke bumi terbelah atau batu terbelah ini. Keren. Ambaan Rian ya. Iya. Aduh. Kalau anak tangga ini buatan ya? Iya. Ini buatan, tapi kalau batunya itu benar-benar asli, batu yang terbelah. Iya. Oke, monggo Pak. Pun mantun notone Mbak nih. Asli licin ya, berlumut. Iya. Berlumut. Wah, tidak rugi kita jauh-jauh datang ke sini ya. Luar biasa ini Pak. Jos. Mari naik. Jenengan Pak. Jadi lokasinya masih ke sana kan? Jangan dulu Pak. Ini loh Mas. Lokasinya. Sini. Oh, ini aja ya. Sudah sampai sini ya? Ya. Oh, ini. Berarti di sana sudah jurang ya? Iya. Oke, Bapak duduk situ aja nggak Bapak? Akan enggak Pak? Enggak. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mari. Nah, ini kita melihat banyak sekali ya, apa namanya, bekas perdupan Pak Parlan ya? Iya. Persajian juga, monggo. Iya. Ini yang dinamakan Jaran Toleh. Ya. Sambil menata nafas, tadi ya, Iya. nafas ditata, menceritakan
batu ini, Pak, kenapa kok bisa terbelah seperti ini, Pak? Dulu mungkin masih apa ya, menyatu atau seperti apa? Kenapa? Enggak, ya langsung sudah gini, Mas. Sudah begini, sudah belah ini. Sudah belah seperti ini? Iya, sepertinya gini. Terus cerita di tempat ini, Pak, tentang yang sudah ramai di kalayak ramai ya, di pabrik ya. Katanya tempat ini tempat untuk ngalah berkah gitu ya, Pak ya? Iya. Mencari pesugihan gitu. Iya. Itu pesugihan apa sih, Pak, namanya, Pak, kalau boleh di... Kalau ini ya pelarisan jalan toleh gitu, Mas, cuma gitu. Penglarisan? Iya. Penglarisan jalan toleh. Okay. Jadi yang datang ke sini, orang-orang yang punya usaha. Iya. Supaya banyak-banyak gitu. Dagangannya laris. Iya. Usahanya bisa lancar. Itu. Usahanya lancar, datang ke sini, iya. Ritual ya. Ritual. Dengan jenengan antar tentunya, Pak. Iya. Itu untuk ritual sendiri itu waktunya di hari apa, Pak, kira-kira? Sebetulnya yang paling baik kalau ritual di sini itu Jumat Legi dengan Jumat Kliwon. Malamnya? Enggak, siang, Mas. Siangnya malah? Kalau malam enggak berani sebetulnya. Ya tempatnya akan di hutan, ya, Mas. Di hutan seperti ini. Ya, tapi kan resiko nanti. Kalau siang. Resikonya itu resiko di binatang buasnya, ya? Iya, gitu. Buasnya, ya? Bukan apa-apanya. Iya, bukan apa-apa. Ya binatang, ya sebetulnya ular itu, Mas, yang ditakuti. Ular, ya? Iya. Katanya ya, tempat ini memang sangat ampuh atau mujarab ya. Dan iya. Orang yang datang ke sini itu tidak hanya dari Pulau Jawa, tapi dari luar Jawa juga. Iya. Ya. Tadi di belakang kamera jangan menyampaikan seperti apa itu, Pak? Yang tempat terakhir itu tadi? Oh, gitu toh. Okay. Nek minturut dari ceritanya orang-orang itu, ceritanya itu orang itu sudah mencari pelarisan kemana saja. Tapi terakhir itu pasti di sini, Mbak. Dari mana saja. Jadi sudah berkunjung di tempat-tempat. Iya, sudah berkunjung di mana tempat. Gunung Kawi. Iya, tempat mana saja sudah tahu semua. Kubra, gitu ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya di sini baru mendapat kesuksesan. Iya, kebiasaannya gitu. Itu terus dari ceritanya kan gitu. Oke. Terus, Pak, untuk datang ke sini untuk bisa dinamakan ritual ya. Apa ya, berdoa sesuai dengan apa keyakinan dan keinginannya. Ya, itu persyaratannya gitu. Apa saja? Persyaratannya ini, Mas. Persyaratannya ini ya itu 11. Satu cok bakal. Duanya rokok. Terus tiganya minyak pandu. Keempatnya itu apa itu kembang. Kelimanya ya menyan untuk dupat. Itu nanti yang melakukan ritual jenengan sebagai juru kunci yang apa ya, atau pelakunya langsung yang kebiasaannya gini, Mas. Kebiasaannya saya yang menjawabkan dulu. Nanti kalau saya sudah selesai, nanti orangnya itu penambah jawab sendiri. Itu ya. Iya. Yang penting datang di sini saya akan tanya kepentingannya apa, tujuannya di mana. Saya akan tanya. Orangnya cerita gini. Nanti di sini saya jawabkan. Setelah saya jawabkan sudah selesai, nanti orangnya nambah jawab sendiri gitu. Seperti itu. Iya. Jenengan sebagai juru kunci ini sudah berapa tahun, Pak Marwan? Wah, sudah lama kok. Sudah lama. Dan tentunya sudah tidak terhitung lagi ya berapa orang yang datang ke sini dan dari mana saja gitu, ya? Enggak. Sudah saking banyaknya, ya? Iya. Dan kebanyakan mereka itu sukses, Pak. Kebiasaan ceritanya gitu, Mas, ceritanya. Soalnya orang yang ritualan di sini, kalau sudah pulang dari sini saya nggak mengetahui toh di mana di sana itu perkembangannya di mana. Biasanya orangnya kembali sini lagi, Mas. Kung, biasanya itu Mbah Kung, Mbah Kung, saya ingin naik lagi ke tempatnya eyangnya. Di mana toh? Perkembangannya ada atau enggak? Ya, jadi sudah ada daripada kemarin. Biasanya orang-orang itu gitu. Jadi mungkin tahun
tahun depannya gitu kembali lagi gitu ya. Biasanya enggak gitu, Mas. Naik tahun depan itu kebiasaannya itu orang yang dari luar Jawa. Kalau dari Pulau Jawa itu lah nanti 35 hari. 35 hari itu kebiasaan ke sini itu 3 kali pertunjukan. Iya, umpamanya ke sininya hari Jumat Kliwon. Jumat Kliwon yang kemarin sudah di sini, terus Jumat Kliwon yang akan datang sini lagi. Itu 3 kali. Ya. Tapi yang sudah ada perkembangannya sudah baik, itu 2 kali saja sudah cukup. Kadang-kadang yang tempatnya sih jauh-jauh itu ya cuma sekali. Iya. Biasanya gitu. Ya, terus kalau boleh kita tanya nih Pak Parlan. Ya. Untuk berdoa atau yang ya lebih familiar lah di lisan masyarakat Indonesia ya, tempat pesugihan itu kan identik dengan yang namanya tumbal. Ada nggak di sini ketika pelaku ritual yang melakukan doa di sini harus ada tumbal atau yang harus ditumbalkan seperti itu Pak? Nah biasanya itu tidak Mas. Tanpa tumbal ya? Nah biasanya nanti ibaratnya orang kesini itu umpamanya kan orang sakit, gitu, mencari tombol. Dan nanti kalau sakitnya itu sudah sembuh, aku tak ngelingi toh yang sing bantu aku, tak ngirim panggang tumpeng. Lu jangan di sini. Atas inisiatif sendiri atau seperti apa? Keinginan sendiri ya, rasa sebagai bentuk rasa syukur berterima kasih. Iya gitu. Oh, seperti itu. Tidak ada tumbal yang harus ditumbalkan maupun nyawa dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahulah rasa syukur setelah ditolong itu bagaimana kan gitu. Iya gitu. Dan di sini hanya cukup dengan tumbengan. Iya. Biasanya kebanyakan gitu. Cukup enteng juga ya, persyaratannya enteng, persyaratannya enteng. Dan resikonya juga tidak merugikan orang lain, baik orang lain atau diri sendiri ya. Biasanya begitu. Dan itu sudah teruji dan terbukti sudah bertahun-tahun ya Pak. Iya sudah. Kalau niku cerita sampai desa. Sampai desa. Iya toh. Asal zaman biyen kan ngoten nggih. Si pertamane nggih kula critakne kala wau lho, wonten Punden Maria Kaca wau. Nah, itu kan punden yang lebih terkenal kan namanya Jaran Toleh. Iya. Apakah memang ada cerita di situ ada penghuninya kuda jaran, Pak? Kok disebut Jaran Toleh? Iya. Seperti apa coba? Sebetulnya seperti kuda, tapi kudanya itu kecil Mas. Seperti kuda apa itu? Kalau di TV kan ada itu. Kerdil. Iya, kuda yang kecil itu kan. Oh, keledai. Iya. Jadi sosok penunggu dari punden yang batu belah itu ya, itu kuda. Iya. Ataukah ada leluhur di situ yang dulu pernah dimakamkan atau semedi bertapa gitu? Itu nggak ada, ceritanya kan gini. Itu zaman dulu. Itu orang pelarian itu yang saya ceritakan tadi, orang itu semuanya berkumpul di Sendang Alas Tua, tapi kemarin kan belum ada istilahnya alas tuanya gitu. Itu semuanya bertemu di sana, berkumpul. Nah itu orang-orang itu di sana terus akan mencari tempat sendiri-sendiri. Soalnya di apa niku di rungok-rungok niku pun aman. Awak iki wis ora dadi kiteran istilahnya gitu. Dan niku ngeten. Mari konco, sebetulnya itu mari konco, dan itu terus sendangnya itu dibentuk sendang, dinamakan sendang Mario Konco. Dan niku yang niku yang tadi niku temu-temu niku lampun bodoh tuane, ketemu kok wis bodoh tua-tuane, lah kan ngoten. Iki besok nenek rejane zaman, iki besok tak jenenge Desa Alas Tua. Dan terus sendang ini ku sendang Mario Konco, sareng niku pun aman, beriku lah pun sami istilah ini ku pados panggilan piyambak-piyambak. Lha niku sing manggen wonten dusun Alas Tua niki, niku ngetan-ngetan kali beto nitih kudane niku. Lha niku wonten sakwitane niku wonten wit gondang.
Wit gundang tiyang niku ngiyup wonten sak ngandhapi gundang. Iki besok nek enek rejane jaman tak jenenge Gundang Rejo. Dadi wite gundang terus isine rejo. Gundang Rejo. Terus ngetan melih, ngetan dugi mriki niki dugi ndali. Dugi ndali niku enter iki niku wonten wite dali. Ngantos sakniki mboten saged cuthel. Pohonnya ya. Iya, pohonnya itu. Pasti ada aja. Dan niku terus nyetan melih. Nyetan dugi sebelah niku sawitane makam. Dan niku enter niku temu kanca-kanca melih. Enter niku nusun barisan. Iki besok nek rejane jaman tak jeneng desa barisan. Terus ngetan melih niku dugi dusune Dhuwit Garut. Dugi mriko tiyang dugi mriko niku wonten sebuah istilah macan sima. Itu nakuri wit dhuwet. Nakuri wit dhuwet kok iki besok nek rejane jaman tak jeneng desa Dhuwit Garut. Dugi mriku jarane niku presem macan enten niku wempu niku kan ajrih mlajeng ngilen terus akhire manggene wonten iki niki. Lah niku dipadosi kalih ingkang gadah niku ikati bakal dusun mriki jenenge Mbah Malang Karso. Mbah Malang Karso. Iya. Niku makamane wonten kuburan. Mulane kuburan mriki niku puntuke mawon nggih Malang. Mriki nggih pereng, mriki pereng. Nggih urute punden niku wau. Lah terus titiane kadisukan riku niku. Iya. Kalau sedikit kita beri tambahan Pak sebagai akhir dari tayangan ini. Ya dimanapun kita berdoa, dimanapun kita memohon, itu kan tentunya tetap kepada Sang Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa kan. Iya. Cuman di tempat inilah doa dan keinginan manusia itu mudah diijabah, nonton nggih? Iya. Betul nggih? Tapi tetap pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Lantaran tempat ini kan Pak Parlan. Iya, gitu. Nah, dan Pak Parlan pun tidak mengarahkan untuk ke kesirikan, Iya. tapi lebih ya namanya orang minta tolong kita antar ya. Kamu Iya. berdoalah tetap pada Yang Kuasa di Iya. tempat ini. Nonton nggih orang nggih? Iya, gitu. Ada yang ingin disampaikan Pak yang terakhir tentang tempat ini seperti apa? Tempat sini itu kalau orang ritualan itu kebiasaannya ya itu Mas. Kebiasaannya itu orang ada di mana Mbah? Kalau di sini apa sebetulnya saya cepat selamatan gitu? Enggak. Soalnya begini, lah kok enggak itu di mana? Soalnya gini. Itu ibaratnya kamu itu kan orang kerja. Kerja itu kalau belum kerja, belum dibantu, ya jangan. Dan nanti kalau kamu sudah dibantu dengan liangnya, kamu harus ingat. Gitu saya. Ibaratnya seperti itu saja. Iya. Ya. Kamu kerja nanti pasti akan diupah. Iya. Iya. Oke, Pak Parlan, terima kasih jangan sudah berkenan meluangkan waktu ya dengan bersusah payah naik ke beberapa tangga tadi. Iya. Akan berumus juga Pak nggih, ngos-ngosan nggih. Biasa Mas. Jadi, biasa nggih. dari wartawan, dari apa itu? Dari anak sekolah-sekolah itu loh. Sudah biasa. Biasa. Nggih. Iya, mugi panjenengan sehat selalu Pak Parlan. Iya. Terima kasih sudah berkenan mengantar kami. Mudah-mudahan tayangan kali ini juga bermanfaat dan wawasan bahwa tanah Jawa ini masih banyak tempat mistis orang nggih dan tempat misteri. Dan salah satunya berada di dusun Kendali Sordo, Desa Alas Tuwo, Kecamatan apa? Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.